Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulenisa. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok kami, yakni terkait dengan pembangunan apartemen dan asesmen green building. Di sini berjudul Living Large at Bogor. Mengapa Bogor? Di sini kami menciptakan lingkungan dengan pola hidup sehat, new luxury, dan estetik tentunya. Welcome to Arcadia Apartment. Kami menamakan apartemen ini yaitu Arcadia yang berarti indah dalam bahasa Latin. Apartemen ini mengusung konsep 50% ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas yang ada, yakni ada gate apartemen, ada komersial area, ada taman, ada danau buatan, dan ada kolam. Mengusung konsep healthy and luxury lifestyle, kami menyediakan berbagai macam fasilitas untuk mendukung pola hidup sehat bagi penghuninya. Selain itu, berbagai fasilitas seperti adanya kolam renang dan adanya danau buatan dapat mendukung aktivitas penghuni yang ada di dalamnya. Mengusung tema luxury lifestyle, tentunya unit studio kami merupakan unit studio yang estetik namun juga minimalis. Pada bagian ini, kami akan menyampaikan terkait asesmen Greenship New Building, yang dimana kelompok kami terdiri atas Michelle Kathleen, Mariska Halmaida, dan saya sendiri Aulia Nisa. Pada kriteria yang pertama, yakni appropriate site development, kami telah memenuhi prasyarat, yakni luas area yang akan dibangun telah memenuhi prasyarat luas vegetasi minimal 10%, dan sekitar area telah ditumbuhi vegetasi minimal 50%, di mana rencana lahan yang akan kami bangun ini berlokasi di Kabupaten Bogor sebagai rencana pengembangan kawasan dari Sumarekon Bogor. Jadi ini merupakan salah satu pelebaran atau salah satu proyek yang akan dilaksanakan oleh mereka. Di mana total keseluruhan luas lahan yakni 10.000 meter persegi dengan luas tapak bangunan yaitu 6.575 meter persegi dan sisanya akan diisi dengan ruang terbuka hijau. Lalu mengapa harus kawasan Sumarekon Bogor? Seperti yang kita ketahui, kawasan ini merupakan kawasan telah terintegrasi di mana di dalamnya pada kriteria ASD 1 untuk pemilihan tapak kita telah disediakan atau telah tersedia berbagai jaringan yang dapat mendukung pada saat pembangunnya apartemen Arcadia tersebut. Ada jaringan jalan sampai dengan jaringan air bersih. Tentunya pada kriteria yang kedua, yakni aksesibilitas komunitas, pada pembangunan Arcadia Apartemen ini dapat dipenuhi karena ada 8 akses atau 8 fasilitas yang dapat diakses oleh penghuninya dengan kurang lebih 10 menit karena jaraknya itu kurang dari 1.500 meter. Ada bank, taman umum, toko kelontong, pos keamanan, rumah makan, fasilitas kesehatan, terminal, dan apotek. Ini semua bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 10 menit. Maka dari itu pemilihan kawasan Sumarekon Bogor ini menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan pembangunan Arcadia Apartemen. Lanjut pada kriteria selanjutnya yakni ada ASD 3 di transportasi umum. Kita merupakan kawasan mandiri yang di dalamnya akan didukung berbagai fasilitas yang dapat menunjang kegiatan penghuni di dalamnya. Salah satunya kita akan menyediakan shuttle bus, di mana kita akan menyediakan bus stopnya juga, dan ini akan memenuhi 10% penghuni gedung dari Arcadia Apartemen. Ini juga didukung dengan adanya jalur pedestrian yang ada di sekitar apartemen. Seperti yang telah saya sampaikan di awal presentasi ini bahwa konsep yang dusung yakni healthy and luxury lifestyle, maka dari itu kami juga menyediakan fasilitas pengguna sepeda sebagai kriteria ASD 4, di mana kita akan menyediakan 5 unit parkir sepeda yang dapat memenuhi kebutuhan 100 penghuni, dan kita juga akan menyediakan 10 unit shower sepeda. Nah, ini bisa dilihat dari desain yang telah kita lakukan. Seperti yang kita tahu, Bogor merupakan kota hujan. Maka dari itu kita perlu melakukan berbagai perencanaan desain agar dapat mengatasi hal tersebut. Pertama, kita akan menggunakan material yang mengurangi efek heat island. Jadi ketika adanya matahari masuk atau sinar matahari menyentuh dinding ataupun atap, itu tidak langsung terserap, tapi ada reflectingnya. Lalu kita juga menggunakan material untuk pedestrian itu paving block agar penyerapan air hujan ke dalam tanah itu semakin cepat. Lalu juga kita menyediakan softscapes pada pedestrian. Kita ada di sepanjang jalan pedestrian tersebut. Di mana pada ASD ke-7 di manajemen air limpasan hujan, kita akan mengurangi volume limpasan sampai 50% karena kita akan merencanakan drainasenya sendiri. Lalu kita juga adanya ruang terbuka hijau yang seperti yang tadi saya bilang, ada 50% ruang terbuka hijau. Dan kita juga menggunakan berbagai teknologi untuk mengurangi limpasan seperti penggunaan paving block itu untuk mengurangi limpasan yang terbuang ke drainase. Maka dari itu total dari kriteria ASD yakni 14 poin. Baik, pada kategori selanjutnya,
yaitu kategori EEC ataupun Energy Efficiency Conservation pada kriteria prasyarat pertama, yaitu pemasangan submeter, di mana submeter didapatkan dari perusahaan listrik negara ataupun PLN, di mana meteran tersebut berguna untuk pemantauan penggunaan energi pada setiap bagian ruangan. Untuk pembagian dari ruangannya, itu dia terdapat di setiap lantainya panel distribusi yang berfungsi untuk mengatur listrik agar dapat dihitung efisiensi dari penggunaan energi. Di mana pada lantai pertama ataupun lantai lobi, lantai dasar, itu dia terdapat penerangan, sistem pendingin udara, kemudian peralatan kantor, dan juga peralatan yang berada pada front desk office, kemudian ada juga lift, dan kemudian area pertokoan, sistem keamanan, area luar gedung, sistem air, area khusus atau fasilitas pendukung. Untuk lantai 1 dan seterusnya, itu dia terdapat panel distribusi yang berfungsi untuk mengatur penerangan lorong, suplai listrik tiap unit dari setiap kamar. Tujuan dari pemasangan submeter ini ialah untuk pemantauan rinci, kemudian pengelompokan submeter yang berguna untuk mengelola pengeluaran. Pengelompokan submeter juga berguna untuk pola konsumsi energi di berbagai area apartemen untuk mengetahui peluang penghematan yang dapat diperoleh oleh pengelola gedung apartemen. Baik, untuk kriteria selanjutnya ialah kriteria prasyarat kedua, yaitu perhitungan OTTV ataupun Overall Thermal Transfer Value, di mana berdasarkan SNI 036389 pada tahun 2011, disarankan yaitu sebesar 30 watt per meter persegi untuk bangunan residensial. Nah, didapatkan berdasarkan perhitungan yang dapat dilihat dari tabel, terdapat elemen bangunan yaitu ada dinding luar, jendela, atap, dengan masing-masing luas dinding luar itu terdapat 1.153 meter persegi, kemudian jendela dengan total luas 600 meter persegi, kemudian atap 819 meter persegi dengan total luas yang didapatkan ialah 2.572 meter persegi. Kemudian panas yang ditransmisikan dari setiap elemen bangunan, yaitu dinding luar terdapat 5.197,5, kemudian dari jendela didapatkan 9.000, dan dari atap didapatkan 4.914. Dengan panas yang ditransmisi, totalnya ialah 19.111,5. Dengan perhitungan OTTV, yaitu OTTV sama dengan Q total per A total, didapatkan hasilnya 7,43 watt per meter kuadrat, di mana nilai OTTV yang didapatkan dari perhitungan tersebut jauh di bawah batas maksimal yang disarankan oleh SNI 036389 pada tahun 2011. Sehingga desain bangunan ini sudah memenuhi standar efisiensi energi terkait pengurangan beban panas dari radiasi matahari. Baik, kriteria selanjutnya ialah efisiensi dan konservasi energi, di mana pada gedung Arcadia Apartment ini dilakukan perhitungan OTTV. Sebelumnya sudah kita perhatikan nilai OTTV yang didapatkan sebesar 7 watt per meter persegi. Kemudian terdapat pencahayaan buatan, di mana menggunakan lampu hemat energi sebesar 15%, kemudian menggunakan teknologi balas, dan menempatkan tombol lampu dekat pintu untuk pengefisiensi penghidupan ataupun pemati lampu pada setiap unit. Kemudian ada elevator. Elevator menggunakan fitur hemat energi pada lift.
di mana menggunakan sensor gerak ataupun sleep mode pada eskalator, sehingga jikalau eskalator tidak digunakan, maka eskalator pada lantai terakhir pada pemakaiannya akan berhenti dan tidak bergerak. Kemudian, terdapat juga sistem pengkondisian udara, di mana pada bagian pengkondisian udara di Arcadia Apartment menggunakan AC dengan COP minimum 10%, yang dimana lebih besar dari aturan yang berlaku yaitu SNI 036390 pada tahun 2011. Baik, kriteria kedua dari EEC yaitu pencahayaan alami. Di sini, Arcadia Apartment itu mendorong penggunaan pencahayaan alami yang optimal untuk mengurangi konsumsi energi sebagai bentuk wujud konservasi dari energi tersebut, di mana penggunaan jendela untuk memenuhi pencahayaan alami sebesar 30% dari luas ruangan. Kemudian terdapat lux sensor apabila pencahayaan alami kurang dari 300 lux, sehingga mampu menghidupkan lampu secara otomatis. Baik, pada kriteria ketiga dari EEC, yaitu ventilasi, Arcadia Apartment tidak menggunakan AC pada beberapa bagian ruangan seperti WC, tangga, koridor, lobi, dan juga lift, di mana setiap ruangan juga dilengkapi dengan ventilasi. Untuk bagian-bagian WC khususnya itu tidak menggunakan AC, namun menggunakan exhaust fan sebagai sirkulasi udara dari luar ke dalam. Pada kriteria kelima, kriteria selanjutnya yaitu energi terbarukan, di mana Arcadia Apartment menggunakan panel surya untuk memenuhi 1,5% dari total konsumsi listrik, di mana konsumsi listrik yang sudah dihitung itu didapatkan 717,35 kWh per bulan. Kemudian apartemen membutuhkan sekitar 14 panel surya yang berkapasitas 450 WP, di mana panel surya akan diletakkan di atas bangunan gedung apartemen, sehingga total luas atap yang digunakan sebagai tempat dari panel surya adalah 28 meter persegi. Di mana dari semua kriteria yang sudah ada, dari prasyarat hingga kriteria 1, 2, 3, dan lainnya, itu didapatkan total poin dari kategori EEC ini yang ingin kami raih ialah 18 poin. Di kriteria ketiga, yakni WC atau Water Conservation, kita juga ada prasyarat 1, itu meteran air. Kita sudah menghitung kebutuhan air penghuni, yang dimana kita juga sediakan atau kita adakan meteran air untuk memantau apakah berapa banyak penggunaan air yang dibutuhkan di gedung tersebut. Di prasyarat yang kedua, yakni perhitungan penggunaan air, kita telah menghitung kebutuhan air pada satu gedung itu. Kita mengasumsikan ada 250 orang, jadi kebutuhannya itu 30.000 liter per gedung per hari. Pada kriteria WAC 1, 4, dan 5 untuk pengurangan penggunaan air, kita akan menggunakan 65% kebutuhan air dari sumber air primer, itu bisa dari air tanah ataupun air PDAM, dan 35%-nya kita akan dapatkan dari pemanenan air hujan. Jadi di sini kita akan mendapatkan 41.000 liter air yang akan dapat ditampung pada saat hujan terjadi, tapi 15.000 yang akan kita lakukan atau kita teruskan untuk proses treatment selanjutnya. Maka dari itu kita membutuhkan kapasitas storan sebesar 16.000 liter sebagai fasilitas untuk menampung air hujan yang telah kita proses. Pada kriteria WAC yang kedua, untuk fitur air, kita akan menggunakan fitur air dengan keluaran air yang memiliki penghematan dengan efisiensi paling tinggi, yakni kita ingin menggunakan WC flush valve dengan kurang dari 6 liter per flush. Terus ini seperti yang ada di layar dapat dilihat, kita akan menggunakan beberapa fitur air yang memiliki tingkat efisiensi penghematan yang tinggi. Seperti yang dibilang, Arcadia Apartemen akan dipenuhi 50% dengan ruang terbuka hijau,
Ini juga mempengaruhi di WH6 yaitu efisiensi penggunaan air lanskap. Kita tidak akan menggunakan sumber air utama untuk melakukan penyiraman terhadap tanaman, tapi kita akan menggunakan air danau maupun air sungai terdekat sebagai air untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar apartemen Arcadia. Dari berbagai kriteria yang telah kita lakukan, total WAC yang didapatkan kepada Arcadia Apartemen ini sebanyak 13 poin. Baik, di kategori selanjutnya ada yang MRC atau Material Resource and Cycle, yang dimana di kriteria ini memiliki prasyarat, yakni kita tidak menggunakan alat elektronik apapun yang mengandung CFC pada refrigeran maupun alat elektronik lainnya. Dan kita juga tidak menggunakan bahan halon pada apar yang digunakan. Jadi kita tidak menggunakan bahan yang dapat berpotensi untuk membahayakan penghuni dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan tentunya. Pada kategori MRC yang kedua, kami memenuhi penggunaan material ramah lingkungan, yang dimana ini sebagai bentuk komitmen yang dimiliki oleh kontraktor sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita memakai baja dengan kriteria ISO 14001, lalu kita menggunakan aluminium formwork, dan aluminium formwork ini merupakan baja sting aluminium yang cocok untuk digunakan pada kategori bangunan tipikal seperti apartemen, dan kita juga menggunakan kayu meranti yang dimana dia memiliki masa panen 10 tahun, dan ini merupakan salah satu material yang ramah lingkungan. Di MRC yang ketiga, kita tidak menggunakan refrigeran yang mengandung ODP, jadi kita refrigerannya tanpa ODP semua, dan ini kita menggunakan refrigeran berjenis R32 yakni dengan 0 ODP. Jadi ODP inilah yang nanti berpotensi untuk merusak lapisan ozon yang ada di bumi. Pada kategori MRC yang keempat yaitu kayu bersertifikat, tentunya kita memiliki atau menggunakan kayu yang bersertifikat untuk kusen-kusen pintu, yang ini kita sudah memiliki sertifikat legal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini untuk memastikan bahwa material yang kita gunakan ini merupakan material yang berasal dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada. Untuk meminimalisir limbah konstruksi yang dihasilkan pada kategori MRC 5 yakni material fabrikasi, kita juga mengoptimalkan pemakaian material prafabrikasi untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan di konstruksi yang dilakukan. Lalu kita juga memaksimalkan penggunaan material regional atau material yang ada di dalam negeri dengan jarak semua kita dapatkan dari jarak kurang lebih 1000 km untuk 50% material yang kita gunakan. Jadi di kategori material MRC yang ke-6 ini untuk mendukung rendahnya emisi yang dihasilkan dari proses mobilisasi material dan peralatan dari tempat pabrik menuju tempat konstruksi dilakukan. Maka dari itu, untuk kriteria MRC kita memperoleh nilai 9 poin. Kategori berikutnya yakni di IHC Indoor Health and Comfort, kita juga ada prasyarat yang dimana desain ini menampilkan jendela yang besar dan dapat dibuka untuk ventilasi alami penghuni di dalamnya. Diffuser di plafon untuk distribusi udara dari sistem pendingin interior yang modern dan tentunya ramah lingkungan. Jadi seperti yang telah kami sampaikan di awal bahwa konsep apartemen ini memiliki konsep healthy and luxury lifestyle. Jadi kita semaksimal mungkin untuk menyediakan dan menggunakan material-material yang dapat mendukung kenyamanan penghuni di dalamnya. Lalu pada kriteria yang kedua yakni adanya kendali asap rokok di lingkungan. Konsep healthy and lifestyle yang tentunya kita menjunjung tinggi pola hidup sehat bagi penghuninya, di apartemen ini tidak memperbolehkan adanya kawasan merokok yang ada di area apartemen. Karena selain itu juga di Undang-Undang KTR, di Undang-Undang Kawasan Tanpa Rokok, 7 fasilitas umum itu termasuk apartemen itu tidak boleh menjadi kawasan rokok. Jadi di seluruh apartemen ini kita menerapkan kawasan bebas rokok. Kembali kepada konsep healthy lifestyle pada IHC yang ketiga yakni polutan kimia, kita tidak menggunakan material yang mengandung polutan kimia, yakni kita tidak menggunakan cat yang memiliki kadar volatile yang tinggi, kita juga menggunakan kayu komposit, dan kita menggunakan lampu dengan toleransi merkuri maksimum. Jadi kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan tentunya. Lokasi Arcadia Apartemen ini akan dikelilingi oleh 4 gunung. Maka dari itu di IHC yang keempat, yaitu di pemandangan keluar gedung, kita dikelilingi oleh area pegunungan, ada 4 pegunungan, lalu kita juga berada di dataran tinggi dan banyak RTH yang mengelilingi. Kita juga telah memenuhi prasyarat NLA 85% karena tidak terhalangi oleh gedung lainnya.
Kriteria selanjutnya yakni di IHC5 ada kenyamanan visual yang dimana kita menggunakan lampu sesuai dengan lumen yang ada di SNI 036197/2011 yang dimana kita menyesuaikan fungsi ruangan, ada teras, ruang tidur, kamar mandi, tangga, dapur, dan sebagainya. Dan lampu LED, kita menggunakan lampu LED karena dia ini merupakan lampu yang memiliki luminansi yang tinggi, tapi dia menggunakan daya yang rendah, jadi tentunya akan hemat energi. Lagi-lagi karena kita mengusung konsep healthy lifestyle, kita juga perlu memperhatikan kenyamanan thermal bagi penghuni dalamnya, yakni di kriteria IHC6, kita merencanakan kondisi thermal yang dijaga dengan menetapkan suhu dalam kondisi nyaman, yakni di 25 derajat Celcius, tentunya dengan dibarengi dengan kelembapan di 60%. Kenyamanan yang akan diperoleh oleh penghuni Arcadia Apartemen tentunya juga harus didukung dengan tingkat kebisingan yang ada di sekitar area Arcadia Apartemen. Pada kriteria IHC ke-7 yakni tingkat kebisingan, kita akan menggunakan atau sesuai dengan standar SNI yang berlaku, yakni di SNI 036386 tahun 2000, yakni untuk apartemen itu sebesar 40-55 desibel. Maka dari itu, untuk kriteria indoor health and comfort, kita memperoleh 9 poin. Baik, pada kategori selanjutnya yaitu ada kategori BEM ataupun Building Environment Management, di mana pada nilai prasyaratnya memilih konstruksi manajemen pengolahan sampah yang jelas dan bekerja sama dengan pihak ketiga, adanya penjadwalan pengambilan dari sampah. Nah, Arcadia Apartment mengusung healthy lifestyle, desain yang dibuat semaksimal mungkin didasari bagi kenyamanan penghuni, di mana pada bagian ini disediakan juga fasilitas tempat pembuangan sampah dengan 3 tempat pembuangan yang berbeda, sesuai dengan peruntukan dan juga sifatnya. Nah, di sini Arcadia Apartment juga memfasilitasi untuk pemilahan sampah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana berdasarkan jenis sampahnya yaitu ada organik, anorganik, dan juga B3. Baik, kemudian untuk kategori BEM pada kriteria pertamanya, GP sebagai anggota tim proyek, yaitu Greenship Profesional, di mana pada pembangunan Arcadia Apartment ini melibatkan seorang tenaga ahli yang sudah bersertifikat Greenship Profesional ataupun GP yang bertugas untuk memandu proyek hingga mendapatkan sertifikat Greenship. Kemudian pada kriteria kedua dari kategori BEM yaitu polusi dari aktivitas konstruksi, di mana aktivitas konstruksi menghasilkan limbah, kemudian dikelola dengan pihak ketiga dan itu sudah tercantum dalam SOP manajemen pengelolaan sampah yang ada pada Arcadia Apartment, di mana SOP manajemen pengelolaan sampah akan berisikan mekanisme tentang pengangkutan dan bagaimana penjadwalan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian ada juga pengelolaan air limbah, di mana air limbah konstruksi yang dihasilkan itu dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga untuk mengurangi beban limbah cair yang akan dibuang ke lingkungan luar. Baik, untuk kriteria ketiga dari BEM yaitu pengelolaan sampah tingkat lanjut. Nah, persetujuan dan SOP yang sudah disetujui dengan pihak ketiga itu diolah dengan tahapan lanjutan, yaitu di mana pengolahan limbah organiknya itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah limbah organik. Kemudian untuk pengolahan limbah anorganik, itu dia bekerja sama dengan pihak ketiga untuk suplai barang, yaitu limbah anorganik untuk mengurangi beban lingkungan. Kemudian pada kriteria keempat, yaitu terdapat sistem commissioning yang baik dan juga benar,
melakukan prosedur testing commissioning sesuai dengan petunjuk GBCI, di mana terdapat di dalamnya yaitu pelatihan yang terkait untuk optimalisasi kesesuaian fungsi dan kinerja peralatan ataupun sistem dengan perencanaan dan juga acuan-acuannya. Kemudian memastikan seluruh measuring adjusting instrument telah terpasang pada saat konstruksi dan memperhatikan kesesuaian antara desain dan spesifikasi teknis terkait komponen proper commissioning yang terdapat di Arcadia Apartment. Pada kriteria selanjutnya yaitu penyerahan data green building. Nah, data yang didapatkan dari penilaian tersebut dapat dijadikan penelitian untuk mengevaluasi beberapa green building di Indonesia, di mana prosesnya dapat kita lihat seperti bagan yang ditampilkan, yaitu pertama, terdapat penyerahan data implementasi green building sesuai dengan form dari GBCI. Kemudian, pernyataan implementasi green building akan diserahkan dalam waktu 12 bulan dalam prosesnya yang digambarkan melalui bagan tersebut. Kemudian, pada kriteria selanjutnya yaitu kesepakatan dalam melakukan aktivitas fit-out, di mana pada penggunaan kayu itu menggunakan kayu yang bersertifikat. Kemudian, pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan oleh manajemen gedung. Kemudian terdapat juga pelaksanaan manajemen indoor air quality atau EAQ setelah konstruksi fit-out. Implementasinya yaitu dalam bentuk perjanjian sewa. Baik, pada kriteria selanjutnya yaitu survei pengguna gedung, di mana survei dari penggunaan gedung ini itu dilakukan oleh penghuni setiap unit yang berada pada apartemen tersebut, di mana mengukur kenyamanan gedung melalui survei terhadap pengaruh desain dari sistem pengoperasian gedung, di mana dapat kita lihat bagan yang ditampilkan. Yang pertama, itu ada pengadaan survei terhadap penghuni gedung terkait aspek kenyamanan termal. Kemudian setelah 12 bulan, akan dilakukan penyerahan hasil survei kepada pihak GBCI, di mana berdasarkan dari seluruh kriteria yang akan kami capai dalam pembangunan Arcadia Apartment, dalam kategori BEM itu mendapatkan 13 poin. Berikut RAB pembangunan apartemen Arcadia yang tertera seperti yang tertera pada layar. Dilanjutkan dengan ini. Maka dari itu, kebutuhan RAB pembangunan apartemen sebesar Rp2.980.980.496. Rekapitulasi asesmen Greenship New Building Arcadia Apartment didapatkan 72,3%. Dengan persentase yang tertera pada layar, maka perolehan penilaian pada Arcadia Apartment adalah gold. Jadi nilai green building pada Arcadia Apartment diperoleh nilai gold. Terima kasih telah menonton presentase kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.